mahasiswa ya yang belum, 4 mahasiswa yang belum mengumpulkan. Saya tidak tahu apakah mahasiswa tersebut jadi ikut mata kuliah ini atau tidak ya mahasiswa tersebut. Yang pertama ada Abdullah yang belum mengumpulkan, lalu Gracia, Triani, dan Adelia ya itu belum mengumpulkan. Silakan nanti di eh, cek terlebih dahulu apakah karena gagal atau memang tidak mengumpulkan. Bu, maaf. Untuk PJ, apakah benar keempat mahasiswa tersebut jadi mengikuti perkuliahan ini? Permisi, Ibu. Ya, Saya Delia sudah mengumpulkan Ibu ataukah belum terkirim? di LMS belum masuk ya? Oke, sebentar saya cek ya Ibu. Oke. Sudah muncul ya. Nih, jadi yang belum itu tadi Abdullah, Gracia, Triani, dan Adelia. Adelia Anastasia. Oke. eh kita random ya. Nanti siapa yang akan menjelaskan. Mungkin nggak semua ya. Itu waktunya tidak keburu. Mungkin 2 atau 3 mahasiswa. Oke, yang pertama ini punya Neisa Ayu. Untuk soalnya, kita tidak tahu ini punya siapa ya. Kita- Silakan Neisa, apakah sudah bergabung di Zoom? Sudah Ibu. Oke, boleh dijelaskan? Oke, itu Oh, dari pakai layar saya aja ya. apa ya? Jadi dari soalnya itu diketahuinya Ibu mau berjualan dua macam es krim, yaitu es krim stick sama es krim cup. Lalu eh, Ibu harus membeli minimal satu dus dari agen, masing-masing satu dus dari es krim cup sama es krim sticknya. Terus satu dus es krim cup itu berisi 24 es krim dan satu dus es krim stick itu 40 es krim. Setelah itu freezernya itu hanya bisa menampung 200 es krim. Kemudian keuntungan penjualan satu es krim cupnya itu 1.500 dan keuntungan penjualan satu es krim sticknya itu 500. Lalu ibu juga ingin menjual es krim cupnya itu tidak lebih dari 5 dus karena terlalu memakan tempatnya. Jadi menurut saya dari komponen programingernya yang pertama dari fungsi tujuannya di mana kita mau mencari keuntungan terbesar yang diperoleh dari ibu, maka fungsinya itu 540x1 ditambah 1.524x2 sama dengan 20.000 x1 ditambah 36.000 x2 di mana variabel x1-nya itu jumlah dus es krim stick yang dibeli dan x2-nya itu jumlah dus es krim cup yang dibeli. Lalu kendalanya tuh dari kapasitas freezernya, di mana tadi tuh es krim sticknya itu berisi 40, jadi 40x1 ditambah 24x2 kurang dari sama dengan 200. Lalu kan banyaknya es krim cup yang harus dijual tuh tidak lebih dari 5 dus, jadinya X2 kurang dari sama dengan 5. Lalu domainnya itu X1 lebih dari sama dengan 1 dan X2-nya itu lebih dari sama dengan 1 karena ibu tuh harus membeli minimal satu dus dari agennya. Seperti itu, Ibu. Oke, baik. Untuk soalnya, ini masih ingat siapa yang mengerjakan? Siapa yang merasa punya soal ini? Silakan. Ibu, saya yang punya soalnya, Ibu. Oke, siapa nih namanya? Debbie. Debbie. Oke, apakah jawabannya siapa betul? Oh, betul, Ibu. Cuma tadinya sebenarnya saya sempat agak ngubah dikit soalnya cuma ternyata yang saya masukin angka yang itu gitu, Bu. Kok dari situ sih benar sih, Ibu. Kamu selesainya jam berapa? Oke, di sini untuk fungsi tujuan, keuntungannya itu adalah
Harganya berapa? Untuk keuntungan es krim cup itu 1.500 ya. Oh, ada cup sama stick. Yang sticknya 500, tadi yang cupnya 1.500. Itu per piece ya. Lalu variabelnya X1-nya itu berarti es krim stick, X2-nya adalah es krim cup yang dibeli. Kapasitas freezernya saya agak nggak paham ya. Ini 40 ini maksudnya eh yang mana nih? Dari yang sini. Jadi kan satuannya tuh harus sama ya. Kalau mau pakai piece, piece semua. Kalau mau pakai dus, dus semua. Jadi karena di sini keuntungannya itu per apa nih? 1.500 itu per piece apa per dus? Per piece, Ibu. Oh, per piece. Oke. Tapi eh yang satu dusnya ini berarti yang cup isi 24, yang stick isi 40 ya. Oke, jadi karena keuntungannya ini per piece, sedangkan es krimnya itu per dus, maka supaya lebih mudah, satuannya kita samakan. Misalkan kita ambil unit yang kecil yaitu per piece ya. Berarti semuanya kita rubah menjadi piece. Ketika yang 5 dus ini, yang cup, berarti tadi satu cup itu berapa? Mana nih? 24 berarti 24 kali 5 dijadikan 120 ya. Yang ini nih berarti. Nih, jadi kalau misalkan mau cup-cup semua, sorry, kalau mau piece-piece semua, mau dus-dus semua. Jadi tidak boleh belang-belang gitu ya untuk satuannya. Karena kan kalau di sini banyak es krim cup yang dijual itu tidak lebih dari 5. Pengertiannya adalah di soalnya padahal 5-nya 5 dus ya. Tetapi di sini 5-nya 5 piece harusnya gitu. Karena keuntungannya itu satuannya per piece ini karena kan sudah kamu kalikan kan ya 500 dikalikan 40 satu dusnya berarti kan artinya eh fungsi tujuannya itu untuk yang X1 yang stick itu 2.000, yang X2-nya itu berarti berapa nih? 36.000 ya nih. Nah, artinya ini sudah satuannya per piece semua. Berarti kalau di sini kita tuliskan X2 kurang dari sama dengan 5, di sini ada kesalahan. Harusnya yang di sini bukan 5, tetapi 5 dikali 24 ya, yang cup ya. Jadi 120 gitu ya. Lalu untuk kapasitas freezernya, nah ini sudah betul karena masing-masing dari si X1 dan X2 itu sudah dikalikan dengan 40. Paham kan maksudnya ya? Kendalanya yang atas ini aja per piece, sedangkan kalau yang bawah per dus kan nggak nyambung gitu. Nanti ada kesalahan di sini gitu ya. Lalu eh, jika ibu ingin banyaknya es krim cup yang dijual tidak melebihi 5 dus, oke ini sudah betul, maka tentukanlah keuntungan terbesar yang dapat diperoleh oleh ibu pada sekali pembelian. Ya, ini sudah betul. Nah, nanti untuk lebih mudah, itu kalian bisa menggunakan tabel. Jadi yang seperti kemarin itu ya, yang di pertemuan pertama ya, jadi pakai tabel, kalian data di sana variabel-variabelnya apa. Misalkan yang atasnya ya untuk X1, X2 gitu dituliskan S cup dengan S stick gitu. Sedangkan yang ke bawahnya baris 1 baris 2 itu bisa kalian tuliskan dengan kapasitas ya, kapasitas freezer dan si penjualan yang diinginkan si ibu. Karena kan di sini ada 5 dus tadi dan kapasitas freezernya juga tadi tidak melebihi dari 200 piece gitu kan. Nah, bawahnya lagi itu bisa kalian tuliskan di sini keuntungan. Bentar ya. Kebetulan saya, tab saya lagi mati. Coba kita bisa nih. Aku pakai nulis ini. Ya, jadi seperti kemarin ya dibuat begini. Nah, ini berarti untuk X1-nya. X1 tadi apa? S yang cup ya. Ini untuk X2-nya. Nah, ini tadi di samping di sini ada kapasitas. Ada kapasitas, lalu di bawahnya ada keinginan si ibu ingin
yang menjualnya tidak boleh lebih dari 5 dus ya. Berarti di sini apa? Misalkan keinginan ibu atau apalah boleh ditulisin sini. Dan yang terakhir itu adalah keuntungan. Ini tadi I anggap aja ibu. Ibu maunya segitu. Nah ini kan nanti tinggal dimasuk-masukkan ya. Tinggal di data. Untuk kapasitasnya tadi kan berarti 24 ya. Berarti 24 es krim sama 40 es krim. Masukkan di sini. Yang cupnya taruh di S1. X1 berarti di sini 24. Nah, di sini 40. Tuh ya. Terus si ibu inginnya yang cup berarti di X1 saja. Berarti ini 5 dikali 24. 120. Terus keuntungannya untuk yang cup itu tadi 1.500. Di sini ada 1.500, lalu di sini ada 500 rupiah. Oh, jomplang sekali ya untungnya ya besaran yang cup. Nah, di sini baru keterangannya tadi berarti kapasitasnya itu tidak melebihi dari 200. Berarti di sini 200. Nah, sorry, yang ini yang 120 bukan di situ. Ini 120 kan di kapasitasnya ya. Berarti taruh di sini. Nah, ini untuk yang X apa nih? S cup berarti X1 ya. 5, jadi kurang dari sama dengan. Nah, begitu. Kalau yang X2 artinya tidak ada batasannya ya. Begini ya. Nanti kan tinggal model matematikanya berarti 24x1 ditambah 40x2 kurang dari sama dengan 200. Lalu model yang kedua adalah 5x1 kurang dari sama dengan 120. Lalu yang ketiga sebelah kanannya tidak ada. Kenapa? Karena memang ini yang nantinya akan kita cari. Berapa sih keuntungan maksimum yang diperoleh gitu kan? Berarti yang terakhir ini 1.500x1 ditambah 500x2 itu sebagai fungsi Z. Seperti itu ya. Jadi lebih mudah didata di tabel seperti ini. Baru nanti dituliskan mana yang fungsi tujuan, mana yang domain, dan seterusnya. Jadi supaya tidak tertukar-tukar. Karena ini hati-hati nih untuk penulisan ini nih. Ini dengan ini nih eh, tergantung konteksnya. Jadi tidak semua keuntungan si uangnya ini ditaruh di baris paling bawah. Bisa saja dia ditaruh di baris paling kanan yang horizontal ini, yang vertikal ini gitu. Jadi tergantung dari konteks permasalahannya beda-beda. Dia tuh ingin mencari apa, ingin mengoptimalkan apa. Kalau ingin mengoptimalkan keuntungan, betul seperti ini. Tapi kalau misalkan dia ingin mengoptimalkan kapasitas dari si S-nya, tapi tidak melihat keuntungan. Intinya ingin freezernya tersebut muat sebanyak-banyaknya bagaimana caranya si es krim stick dengan es krim cup itu masuk ke freezer gitu, muat tanpa mempertimbangkan, maksudnya belum mempertimbangkan keuntungan yang didapat itu bagaimana. Nah, itu berarti nanti yang kuotanya itu kapasitasnya bisa ditaruh di sebelah yang bawah. Jadi tergantung konteksnya ini berbeda-beda gitu ya. Yang penting dalam satu tabel dari atas ke bawah ini itu dia satu jenis gitu. Misalkan tadi kan 24 ini kan menunjukkan si es krim cup. Terus ini 5 juga menunjukkan jumlah maksimum es krim cup. Lalu 1.500 nih tadi apa? Keuntungan es krim cup. Jadi satu variabel nih dari atas sampai ke bawah. Makanya dia di sini X1 semua. Lalu yang di sini X2. Lalu dari kiri ke kanan nih, dari kiri ke kanan ini ngomongin hal yang sama. Kalau tadi dari atas ke bawah ngomongin variabel yang sama. Kalau dari kiri kanan ngomongin jenis yang sama. Misalkan si 24 sama 40 jenis apa nih? Tadi 24 dan 40 adalah isi satu dus. Jadi satu dus yang cup itu 24, satu dus yang stick itu 40, sama-sama ngomongin isi es krim dalam satu dus. Berarti kan jenisnya sama, obrolannya sama gitu kan? Lalu yang bawah yang 1.500 sama 500 ini ngomongin apa? Oh, dia adalah ngomongin
sama-sama membicarakan tentang keuntungan. Jadi makna dari atas ke bawah dan kiri ke kanan itu berbeda. Bagaimana Bu kalau dituker, asal ditukernya konsisten, boleh. Misalkan kamu mau X1 X2-nya di sini ya, silahkan boleh. Tetapi harus semua dirubah berarti kayak kalau matriks mah seperti di transpose gitu ya. Berarti di sini kalau X1-nya di sini berarti 24, 5, 1500-nya dari kiri ke kanan gitu. Jadi pembuatan tabel ini eh bebas mau ke kanan atau ke bawah, yang penting konsisten. Konsisten yang dimaksud itu adalah maknanya. Ketika dia membicarakan mendatasi variabelnya, artinya dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan itu dia ngomongin variabel yang sama gitu. Sedangkan sebaliknya kalau dia memang membicarakan keterangan tambahan atau di luar variabel, dia juga harus membicarakan hal yang sama. Yang tadi ini kayak 24 dan 40, kan dia sama-sama membicarakan isi es krim dalam satu dus gitu. Itu ya. Jadi hati-hati untuk menentukan tabel ini. Kalau tabel ini udah jadi, kalian mendatanya sangat mudah, tinggal ditransformasikan aja, dibuat model matematikanya gitu ya. Oke, berikutnya kita cek siapa nih? Nadia Rizkilia. Hadirkah? Hadir, Ibu. Oke, lembar jawaban kamu sudah muncul belum di layar? Sudah, Ibu. Sudah ya? Oke, silakan dijelaskan Nadia. Jadi dari soalnya itu kan sebuah pabrik sepatu ingin memproduksi sepatu olahraga dan sepatu balet. Untuk membuat satu pasang sepatu olahraga dibutuhkan 2 jam kerja dan 3 meter bahan kulit. Sedangkan untuk satu pasang sepatu balet dibutuhkan 1 jam kerja dan 2 meter bahan kulit. Nah, pabrik hanya memiliki 700 jam kerja per bulan dan persediaan 500 meter bahan kulit. Jadi keuntungan dari satu pasang sepatu olahraga adalah Rp50.000, sedangkan keuntungan dari satu pasang sepatu balet adalah Rp65.000. Jadi di sini untuk variabel keputusannya itu X1-nya itu sepasang sepatu olahraga dan X2-nya sepasang sepatu balet. Terus di sini saya pakai tabel dari X1, X2, total, dan Ibu maaf boleh di-scroll ke bawah. Ada jam kerja, bahan kulit, sama keuntungan. Jadi untuk jam kerjanya, untuk X1 si sepatu olahraga itu kan butuh 2 jam kerja, dan untuk sepatu balet itu 1 jam kerja dengan totalnya itu 700. Lalu untuk bahan kulit, X1 itu membutuhin 3 meter, sepatu balet itu 2 meter, dengan total bahannya itu ada 500. Lalu untuk keuntungannya itu, untuk sepatu olahraga ada 50.000, dan sepatu balet ada 65.000. Lalu totalnya itulah, total keuntungan itu yang bakal dicari. Nah, untuk kendalanya itu, ada 2 kali X1 ditambah X2 itu kurang dari 700, dan 3X1 plus 2X2 kurang dari 500. Ini karena eh, maksimalnya itu kan ada di 700, jadi sebisa mungkin itu pasti kurang dari sama dengan 700 dan 500 jam kerja gitu. 500 bahan. Untuk domainnya itu X1 lebih besar daripada 0 dan X2 lebih besar daripada 0 karena tidak mungkin negatif. Terus fungsi tujuannya 50.000 kali X1 plus 65.000 X2. Oke, Sudah, Ibu. baik. Ya, terima kasih Nadia. Oke, yang lain ada yang ingat ini soalnya siapa? Saya, Silakan yang Ibu. merasa punya soal. Ya, siapa nih? Gracia, Ibu. Gracia. Oke, apakah sudah betul Gracia jawaban dari temannya? Sudah, Ibu. Sudah benar. Sudah betul. Oke, kita coba cek ya. Jadi, sebuah pabrik sepatu ingin memproduksi sepatu olahraga dan sepatu balet. Nah, eh gini ya. Ada lagi kesalahan yang sering dilakukan itu tertuker mana yang sebagai variabel keputusannya. Karena di sini kan ngomongin ada sepatu olahraga, ada sepatu balet, lalu ada eh
Apalagi nih, bahan ya, ada bahan kulit dan jam kerja gitu kan. Nah, kira-kira mana nih yang menjadi variabel keputusan? Yang menjadi variabel keputusan supaya tidak tertukar gitu ya. Kita tinggal cek aja dari fungsi tujuan. Fungsi tujuannya itu ingin mencari apa? Nah, karena di sini ingin mencari keuntungan sepatu, intinya diomonginnya si sepatunya, berarti variabel keputusan si X1 dan X2-nya itu adalah si sepatunya gitu ya. Nah, ini sudah betul nih caranya. Jadi pakai tabel ini supaya lebih gampang menggambarkan variabel-variabel yang ada di dalam soal ini. Nah, berarti X1 sepatu olahraga, X2-nya itu sepatu balet. Nah, lalu kita telusuri nih dari ceritanya, apa aja nih yang diketahui. Kalimat yang pertama itu untuk membuat empat, ini angka berapa sih? Satu apa empat? Satu ya. Satu pasang sepatu olahraga dibutuhkan 2 jam kerja dan 3 meter bahan kulit. Oh, ada variabel lain, ada hal lain yang dibicarakan. Yang pertama adalah ada jam kerja dan ada bahan kulit. Berarti kita bisa taruh di samping. Tinggal diisi-isi aja tuh 2 jam kerja itu untuk si sepatu olahraga. Berarti dua itu ditaruh di bawahnya sepatu olahraga dan di deretannya jam kerja. Lalu bahan kulitnya 3 meter, masih punya si sepatu olahraga. Oh, berarti 3 meter taruh di bawahan kulit, di bawahnya sepatu olahraga. Selesai nih si sepatu olahraga hal yang dibutuhkannya. Lalu berikutnya kita tinggal mengecek apa lagi yang dibutuhkan oleh si sepatu baletnya. Untuk sepatu balet dibutuhkan 1 jam kerja dan 2 meter bahan kulit. Jam kerjanya satu, ya, berarti kita isikan di bawah balet ya, karena kita mau mengisi hal yang dibutuhkan oleh balet. Lalu bahan kulitnya 2. Nah, sekarang tinggal kita lihat kapasitas yang dimiliki oleh tiap-tiap hal yang dibutuhkan. Nah, untuk jam kerja, kita cek lagi berarti di paragraf berikutnya. Pabrik hanya memiliki 700 jam kerja per bulan. Artinya 700 ini jam kerja eh, total gitu ya untuk membuat sepatu olahraga dan juga sepatu balet. Oh, berarti 700 kita taruh di satu baris dengan jam kerja. Lalu selain jam kerja tadi ada apa lagi apa kapasitasnya ada bahan kulitnya. Bahan kulitnya untuk sepatu olahraga dan sepatu balet itu harus menghabiskan 500 meter. Berarti 500 ini kita taruh di deretan bahan kulit. Nah, baru berikutnya dia ingin mengoptimalkan keuntungan. 50.000 itu untuk olahraga, sepatu olahraga, sedangkan 65.000 itu untuk sepatu balet. Nah, si total inilah yang harus kita cari gitu. Jadi, kita cek lagi apakah sudah betul semua nih dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Kita cek dari kiri ke kanan untuk jam kerja ya. Di sini ada 2, ada 1. Karena tadi memang 2 dan 1 itu membicarakan tentang jam kerja nih. Ada 2 jam kerja dan ada satu pasang, sorry, ada 2 jam kerja yang ini. Ada 2 jam kerja dan mana lagi? 1 jam kerja. Ya, lalu berikutnya untuk bahannya. Bahannya tadi ada 3 meter. Di sini ya, ada 3 meter dan juga ada 2 meter. Oh, berarti di bawahnya sudah betul nih 3 dan 2. Seperti itu ya. Nah, ini tinggal dibuat model matematikanya, lalu domainnya juga, dan fungsi tujuan yang paling bawah berarti 50.000 X1 ditambah 65.000 X2. Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih tadi yang sudah menjawab. Oke, mungkin cukup ya 2 mahasiswa saja. Kita akan lanjut materi di pertemuan 2. Kalau di RPS, di RPS ya, di pertemuan 2 ini masih memperkenalkan membuat model matematika, baik secara langsung seperti tadi, maupun langsung membuat bentuk grafiknya, tapi belum ke solusi ya. Nanti pertemuan ketiga baru menentukan solusi menggunakan cara grafik dan cara aljabar. Cara aljabar itu yang eliminasi substitusi, gitu ya. Nah, tetapi menurut saya terlalu padat nih kalau semua itu dibebankan di pekan ketiga. Jadi untuk yang bahasan grafik itu saya tarik di pertemuan hari ini. Jadi hari ini itu tidak hanya membahas model matematika dengan
metode grafik, tetapi juga sampai ke penyelesaian. Bagaimana sih cara mencari solusi program linier menggunakan metode grafik? Kalau menggunakan metode grafik, berarti artinya tidak boleh ada metode lain gitu. Jadi maksudnya biar kalian bisa membedakan mana yang benar-benar murni mengerjakan menggunakan grafik, lalu menggunakan metode lainnya, misalkan aljabar. Nah, kalau di sekolah dulu, di SMA, di materi program linier ya, itu dia pakainya sebenarnya adalah campuran. Campuran di sini bukan eliminasi campur substitusi, tetapi campuran yang dimaksud adalah grafik berikut aljabar si eliminasi substitusi gitu ya. Jadi dari grafiknya tadi dicari titik potong, baru diselesaikan titik potongnya menggunakan eliminasi dan substitusi gitu. Nah, kalau yang hari ini kita khusus mencari solusi menggunakan grafik. Jadi nyari titik potongnya itu nggak boleh pakai cara aljabar gitu kan. Bagaimana? Ya mau nggak mau tidak mau ketika kalian mengerjakan itu, ketika kalian nanti mengajar di kelas juga, kalian harus kasih pengertian ke siswa. Kalau memang ingin menggunakan metode grafik, artinya seluruh komponen yang ingin dicari itu 100% menggunakan grafik. Jadi mau cari titik potongnya pakai grafik, titik pojoknya juga pakai grafik gitu. Jadi tidak dicampur dengan aljabar. Bagaimana caranya? Kita harus bisa membaca grafik gitu ya. Kalau bisa membaca grafik, otomatis harus bisa membuat grafik secara akurat gitu ya. Nah, sekarang kan banyak software ya. Nah, kalau di sini kita bisa pakai GeoGebra. Kalian kan pernah georuang dengan saya ya. Jadi sudah apa? Sudah tidak asing lagi dengan GeoGebra. Atau mungkin bisa pakai eh aplikasi lain gitu. Atau mungkin pakai di web kan ada Photomap atau apa gitu ya, yang bisa membuat grafik. Jadi kita tinggal memasukkan persamaan garisnya, lalu muncul grafiknya. Cara kerjanya hampir mirip dengan GeoGebra gitu. Jadi titik potongnya, titik pojoknya itu langsung bisa dilihat dari grafiknya. Itu kalau pakai software. Nah, bagaimana kalau misalkan eh pakai cara manual gitu ya? Ya, kalau pakai cara manual berarti siswa kalian nanti harus membawa milimeter block. Minimal buku kotak-kotak lah ya. Jadi untuk membuat grafik yang akurat supaya titik potongnya kelihatan. Karena kalau hanya sketsa, beda ya gambar dengan sketsa. Kalau hanya sketsa saja, pakai perkiraan gitu ya, ukurannya tidak akurat, nanti titik potongnya juga nggak akurat, nggak ketahuan ini titiknya di berapa koma berapa gitu. Tapi kalau misalkan menggambarnya di milimeter block atau buku kotak-kotak, itu nanti titik potongnya ditarik ke sumbu X dan ditarik ke sumbu Y, itu ketahuan ada di X sama dengan berapa dan di Y sama dengan berapa gitu. Barulah ketahuan, oh ternyata titik potongnya di titik sekian koma sekian. Jadi kan sama aja tanpa perlu menggunakan mencari titik potong menggunakan aljabar gitu. Karena cara yang paling mudah menentukan dua garis yang berpotongan itu adalah menggunakan eliminasi dan substitusi dari kedua garis itu. Gitu ya. Oke, saya share screen dulu. Udah muncul ya. Nah, memang ada beberapa kendala ya, ketika kita ingin mencari solusi penyelesaian dari program linier menggunakan metode grafik. Nah, yang pertama, metode grafik itu mudah digunakan apabila variabel keputusannya itu ada dua. Jadi X1 dan X2, atau kalau di sekolah X dan Y gitu ya. Tetapi ketika dia sudah tiga variabel itu agak susah untuk menentukan titik potongnya gitu, karena kan sudah tiga dimensi gitu lah ya. Lalu kalau bagaimana kalau dia lebih dari tiga variabel keputusan, itu tidak bisa diselesaikan menggunakan metode grafik. Jadi harus menggunakan cara lain ya, bisa dengan simplex atau mungkin pakai matriks juga bisa ya. Nah, langsung masuk ke contoh. Di sini misalkan ada sebuah perusahaan memiliki pabrik yang akan memproduksi dua jenis produk, ada kain sutra dan kain wol. Untuk memproduksi kedua produk diperlukan bahan baku benang. Nah, sebenarnya cara pertama kita harus kita identifikasi dulu deh supaya
tidak ketukar gitu. Variabel-variabel kita tandai dulu ya. Tadi ada dua jenis produk, ada kain sutra, ada kain wool. Kita tandai dulu. Lalu ada lagi ada bahan baku benang sutra dan ada bahan baku, lalu juga ada tenaga kerja, gitu kan? Jadi sama-sama ngomongin dua hal gitu ya. Kain sutra, kain wool, bahan baku dan tenaga kerja. Nah, ini tadi lalu yang bawahnya ini kan ngomongin ketersediaan atau kemampuan atau apa namanya? Kuota produksi gitu ya. Nah, sekarang kita ingin menentukan siapa sih variabel keputusannya si X1 X2-nya. Si X1 X2-nya itu siapa gitu? Apakah pasangan kain sutra kain wool atau pasangan antara bahan baku dan tenaga kerja gitu ya. Nah, kita cek dia tuh ingin apa gitu, ingin mengoptimalkan apa. Nah, di slide berikutnya ini nggak cukup satu slide ya. Nah, ini nih. Bagaimana menentukan jumlah unit setiap jenis produk yang akan diproduksi setiap hari agar keuntungan yang diperoleh bisa maksimal. Nah, dia ingin mencari keuntungannya supaya maksimal. Nah, keuntungannya itu berapa gitu? Di sini dijelaskan keuntungannya itu 40 juta untuk kain sutra dan 30 juta untuk kain wool. Dari sini sudah kelihatan variabel keputusan si X1 X2-nya. Oh, dia ingin mencari keuntungan. Yang diketahui keuntungannya itu dari kain sutra dan kain wool. Oh, berarti variabel keputusannya yang harus kita cari solusinya adalah X1-nya untuk kain sutra dan X2-nya untuk kain wool, gitu ya. Berarti yang ini sebagai X1 nih, si kain sutra, kain woolnya sebagai X2. Berarti sisa yang lainnya tinggal dimasukkan ke bagian yang sebelah kiri, gitu. Dia tadi ngomongin apa aja? Ada benang sutra, bahan bakunya, terus ada juga benang wool, terus ada juga di sini tenaga kerja ya. Oke, kita mulai satu-satu kita data. Untuk benang sutra, untuk kain sutra dia membutuhkan benang sutranya berapa? Di sini terlihat benang sutranya ada dua, kain woolnya ada tiga. Ini di sininya agak kurang ya apa namanya di ceritanya harusnya dimasukkan ke ceritanya. Lalu untuk benang woolnya, si kain woolnya itu membutuhkan dua. Kalau kain sutra dia tidak membutuhkan benang wool, berarti di sini di strip aja. Nah, maksimumnya benang sutranya itu eh, kapasitasnya ketersediaannya ada 60 kilogram per hari. Benang sutra berarti kita taruh di barisan si benang sutra nih yang 60 kilogram. Lalu untuk benang wool itu ada 30 kilogram. Dan ada juga jam kerja ya. Jam kerjanya itu totalnya ada 40 jam kerja per hari. Jadi di sini ditaruh 40 jam. Nah, ini tadi ya yang paling bawah untuk keuntungannya ya. Bisa ditaruh di tambah tabel di yang paling bawah. Nah, selesai deh. Berarti di sini variabel keputusannya X1-nya kain sutra, X2-nya kain wool. Fungsi tujuannya ini Z-nya berarti dalam juta rupiah ya. Berarti 40 tuh artinya 40 juta X1 ditambah 30 juta X2. Nah, fungsi kendala atau batasannya ini adalah data dari yang di tabel tadi. Berarti ini 2x1 tambah 3x2 kurang dari sama dengan 60. Untuk benang wallnya berarti 2x2 kurang dari sama dengan 30. Sedangkan tenaga kerjanya 2x1 ditambah x2 kurang dari sama dengan 40 jam. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Ini membuat grafik secara manual. Kalau secara manual, misalkan siswanya nanti diminta menggambar di milimeter block atau buku kotak-kotak ya. Cara membuat sebuah garis adalah dengan mencari titik potong si eh, X dan Y ya kalau di SMA ya. X dan Y tersebut titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi kalau misalkan ini ini mengingat dulu ya. Jadi masih pakai X Y dulu. Misalkan ada di sini 2x ditambah 3y. Ini kita masih pakai persamaan ya, karena kan masih garis lurus kita mau bikin tabel gitu, bukan mau menentukan daerah penyelesaian. Belum ingin menentukan daerah penyelesaian. Nah, misalkan di sini ada persamaan 2x tambah 3y sama dengan 60. Nah,
kita cari nih masing-masing titik potong terhadap sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y. Kalau titik potong terhadap sumbu X, berarti Y-nya kita substitusi 0. Begitu sebaliknya, kalau ingin mencari titik potong sumbu Y, berarti X-nya kita ganti 0. Atau cara gampangnya ditutup-tutup dulu biasanya ngajarinnya. Jadi misalkan kita mau nyari nih X-nya berapa, Y-nya tutup aja, yang 3 Y-nya tutup. Oh, artinya kalau 3Y-nya ditutup atau Y-nya kita ganti 0, maka kan sisanya 2X sama dengan 60 gitu kan ya. Berarti X-nya 60 bagi 2, 30. Duh, agak susah nulisnya. Nah, tadi ini ketika Y-nya kita ganti 0 ya. Ketika Y-nya 0, ternyata X-nya adalah 30. Nah, sekarang gantian. Ketika si X-nya 0, maka Y-nya berapa gitu kan? Di sini kita lihat X-nya tadi disubstitusi 0, berarti Y-nya 60 dibagi 3 ya, berarti di sini 20. Gitu. Nah, tinggal dibikin aja di sini. X-nya ada 30, anggap di sini ya. Ini menggambar yang tidak detail ya, karena ukurannya asal. Di sini anggap 20 lebih kecil. Gitu, tinggal ditarik garis. Selesai. Oh, ini garis untuk 2X tambah 3Y sama dengan 60 gitu ya. Terus untuk garis yang berikutnya, fungsi kendala berikutnya nih, yang ini 2X2 kurang dari sama dengan 30, berarti X2-nya 30 bagi 2, 15 ya. X2 itu apa? Y ya. Oh, berarti kita juga butuh Y sama dengan 15. Berarti di sumbu Y kita gambar titik 15. Taruh, anggap aja di sini. Tinggal kita tarik garis. Terus ada lagi si tenaga kerja nih. Tenaga kerjanya tadi 2X1 ditambah X2 kurang dari sama dengan 40. Kalau kita gambarkan di sumbu XY, kita ubah persamaannya ya. Berarti 2X1 ditambah Y sama dengan 40 gitu ya. Nih yang di sebelah udah dihitung nih. Nah, di sini udah dapet titiknya Y-nya 40, X-nya 20 ya. Berarti ada X-nya 20, ada Y-nya 40. Anggap di atas sini 40. Nah, tinggal ditarik garis deh sini. Nah, kalau menggambar manual begini tanpa di millimeter block atau buku kotak-kotak, kita bisa aja salah si garis yang terakhir nih, garis nih yang saya tandai ini. Kita nggak tahu apakah garis ini berpotongan dengan titik potong kedua garis yang lain. Tadi kan kalau ini mah udah jelas ya, garis yang Y15 dengan garis yang pertama tadi yang ini dia jelas-jelas memotong di satu titiknya di sini. Nah, ini motongnya di sini nih titik potongnya. Tetapi kita nggak tahu apakah garis yang terakhir ini si 20,40 ini motong di sini juga atau dia motong masing-masing. Nah, kita nggak tahu tuh kalau bikinnya nggak di kertas atau nggak pakai software gitu ya. Makanya tadi kalau ingin manual harus digambar di kertas milimeter blok atau minimal buku kotak-kotak. Jadi biar ketahuan yang berpotongannya itu yang mana. Kita nggak nebak-nebak gitu menggambarnya. Bisa aja 20-nya saya kurang geser ke kanan. Coba kalau 20-nya saya geser, bisa aja garis ini berpotongan di sini gitu. Walaupun eh kalau secara aljabar ini bisa kelihatan gitu. Jadi dari ketiga garis ini kita cari aja masing-masing titik potongnya. Misalkan kan ada 3 garis ya, persamaan. Persamaan 1, persamaan 2, sama persamaan 3 gitu kan. Ini persamaan 2 sama persamaan 3. Ya tinggal kita cari aja pertama persamaan 1 dengan persamaan 2 titik potongnya berapa. Lalu persamaan 1 dengan persamaan 3 titik potongnya berapa. Lalu persamaan 2 dengan persamaan 3 juga titik potongnya berapa. Nanti kalau ada di antara ketiga ini ada titik potong yang sama ya berarti dia eh apa namanya memotong di titik yang sama. Tapi kalau beda-beda ya berarti ketiga garis tadi itu titik tidak ada satu titik potong yang berbarengan gitu. Dan kita cek. Nah, ini ya garisnya.
oh ternyata di sini digambar untuk si titiknya itu tidak berpotongan. Jadi dari ketiga garis itu tidak memotong di satu titik yang sama. Artinya masing-masing garis mempunyai titik potong yang berbeda. Garis satu dengan garis dua ada titik potongnya sendiri. Garis satu dengan garis tiga ada. Begitu juga dengan garis kedua dan garis ketiga juga ada sendiri. Itu ya. Sehingga titik-titik potong yang dihasilkan di sini ada titik E, titik D, titik C, dan titik B gitu kan. Jadi semakin banyak garisnya, maka ada kemungkinan. Saya bilang ada kemungkinan. Jadi tidak semua, bisa aja dia tadi titik potongnya eh sama di satu titik ya, bisa saja. Tetapi ada kemungkinan kalau dia tidak di satu titik potong yang sama, maka dia memiliki titik potong yang banyak juga. Jadi semakin banyak garis, kemungkinan titik potongnya juga semakin banyak. Nah, di sini tadi titik potongnya ada 4 gitu ya. Lalu ada fungsi domain juga kan, tadi fungsi domainnya di X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Maka daerah penyelesaian yang didapat adalah yang warna abu-abu ini, yang dibatasi oleh keempat titik potong E, D, C, dan B, gitu ya. Nah, setelah selesai kita tahu nih dia titik potongnya di mana saja, saatnya kita mendata titik potong tersebut menjadi titik pojok namanya ya. Titik pojok tuh artinya titik-titik pojokan yang membatasi si daerah penyelesaian ini, pojok-pojokannya apa. Nah, untuk yang 0,0 sebenarnya nggak usah didata ya, karena apapun kendalanya, apapun eh, fungsi tujuannya, kalau titiknya 0,0 ya pasti nanti hasilnya juga 0 gitu kan, untuk si fungsi tujuannya. Nah, kita start misalkan dari titik B. Titik B itu di 20,0, didata di sini ya. Terus titik C berapa nih? Di 15,10 didata. Titik D 7,5,15. 7,5,15, titik E di 0,15. Nah, setelah titik pojok didata, barulah titik-titik pojok ini kita masukkan ke fungsi tujuan si Z-nya gitu ya. Di sini Z-nya ada 40x1 ditambah 30x2. Jadi tinggal dimasukkan aja untuk titik B kan tadi 20,0 ya. Titik B-nya 20,0. Berarti X1-nya diganti 20, X2-nya diganti 0. Berarti 40x1 jadi 40 dikali 20 itu 800 ditambah 30 dikali X2-nya 0, 0 jadi 800. Untuk titik pojok C itu 15,10. Sama seperti tadi X1-nya diganti 15, X2-nya diganti 10. Dikalikan di jumlah hasilnya sekian gitu ya. Nah, karena dia ingin memperoleh keuntungan optimal, pertanyaannya hati-hati. Yang ditanyanya, apakah yang ditanyanya adalah jumlah dari keuntungannya atau eh, apa jumlah dari jenis yang diproduksi. Jadi maksudnya gini, pertanyaan dari konteks permasalahannya itu dia mau nanya berapa besar keuntungannya atau dia mau menanyakan harus memproduksi berapa saja dari setiap variabel keputusan untuk memperoleh keuntungan maksimum. Jadi kalian harus menentukan itu di kesimpulan di akhir. Ya, jadi kalau di kemampuan pemecahan masalah di akhir itu ada yang namanya menulis kesimpulan atau menuliskan jawaban kembali. Jadi di situ untuk menegaskan supaya siswa itu paham yang ditanya sebenarnya itu apa. Jadi bukan hanya termindset di pikirannya, oh kalau program linear pengerjaannya algoritmanya prosesnya begini 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 nyampe akhir. Yang penting dia taunya kalau udah ada uangnya terakhir udah selesai gitu. Padahal belum tentu pertanyaannya nanyain uangnya. Bisa aja yang punya soal itu maunya menanyakan berapa sih X1 dan X2-nya agar memperoleh keuntungan maksimal, bukan si keuntungannya yang ditanyain. Nah, kalau ketemu siswa yang seperti itu, misalkan ditanyanya jumlah X1, X2-nya, tapi dia kebablasan ngejawabnya sampai keuntungan gitu, itu nilainya justru harus dikurangi gitu. Walaupun jawabannya berlebih. Misalkan ini dia udah dapat nih Bu item supaya apa namanya memperoleh keuntungan maksimum berarti harus variabel X1-nya harus 15, variabel X2-nya harus 10. Dia di sini udah nyampe, tetapi di sini dia menyertakan juga seperti ini. Padahal yang ditanya cukup sampai segini gitu. Nggak ditulis kesimpulan lagi gitu ya. Nah, walaupun berlebih seperti itu jawabannya, tapi nilainya tidak full. Misalkan bobotnya 20, kalian bisa kasih 17 atau 18 gitu ya.
Karena siswa tersebut sebenarnya tidak paham gitu. Kecuali kalau dituliskan seperti ini nih. Untuk memperoleh keuntungan optimal, maka X1 sama dengan 15 dan X2 sama dengan 10 dengan keuntungan sebesar 900 juta. Tapi kalau dia tidak dituliskan bahasa yang jelas seperti ini, artinya dia tidak tahu yang ditanya itu sebenarnya apa. Apakah yang ditanya itu keuntungannya atau jumlah dari masing-masing variabel keputusannya. Begitu ya. Jadi hati-hati membaca pertanyaan. Nah, tadi di sini yang ditanyakan apa nih? Yang ditanyakan bagaimana menentukan jumlah unit setiap jenis produk? Ternyata yang ditanyakan adalah jumlah unitnya. Berarti di kesimpulannya harus diperjelas. Inilah jumlah unit yang harus diproduksi untuk mencapai keuntungan maksimum 900 juta. Jadi paham, oh sebenarnya yang dicari itu adalah si 15 dan 20 dan 10 ini. X1 sama dengan 15 dan X2 sama dengan 10 gitu. Jadi bukan si 900 juta yang dicari. Itu ya. Nah, itu kalau buat soal alangkah baiknya dibuat dengan tipe soal atau pertanyaan yang berbeda gitu supaya siswa itu tahu gitu perbedaan dari setiap permasalahan. Jadi solusinya nggak itu-itu aja jalannya gitu. Algoritma penyelesaiannya tuh tidak seperti itu gitu ya. Nah, ini ada contoh duanya nanti tinggal dicek aja nanti PPT-nya saya share. Nah, itu tadi kalau menggambar secara manual ya. Nanti kalau pakai GeoGebra seperti biasa, ini saya share dulu GeoGebranya. Nah, ini ya sudah muncul ya. Nah, di sini ada modelnya tadi 2x ditambah saya bikin sebuah pertidaksamaan linear. Ada 2x. Nah, ada dua pertidaksamaan. Yang pertama 2x ditambah 3y kurang dari sama dengan 60 dan 2x ditambah y kurang dari sama dengan 40. Nah, misalkan nih saya hidden semua. Nah, yang pertama kita gambar 2x tambah 3y kurang dari sama dengan 10 seperti biasa ya. Tinggal ketikkan aja persamaannya di kolom input. Terus nanti langsung muncul garis dan daerah penyelesaiannya. Jadi yang terarsir ini merupakan daerah penyelesaian yang dimaksud karena berbentuk pertidaksamaan. Jadi kalau pertidaksamaan itu dia pasti punya daerah. Apakah daerah tersebut di bawah atau di atas si garisnya itu tergantung dari soal. Nah, karena kebetulan di sini pertidaksamaannya itu kurang dari sama dengan, berarti daerah penyelesaian yang dimaksud adalah di bawah si garisnya. Nanti kalau dia pertidaksamaannya lebih dari sama dengan, berarti daerah penyelesaian yang dimaksud ada di atas garisnya. Gitu ya. Nah, berikutnya pertidaksamaan yang kedua itu ada 2x ditambah y kurang dari sama dengan 40. Nah, gambarnya yang ini gitu. Kalau di GeoGebra akan terlihat nih warna yang lebih tebal gitu ya. Warna yang tebal itu artinya dia daerah penyelesaian yang beririsan gitu dari beberapa garis-garis potongnya. Ini kan daerah sini nih dia daerah irisannya nih antara dua garis. Kalau yang warnanya ungu muda berarti dia hanya garis dari daerah dari garis satu ataupun daerah dari garis dua. Tapi daerah dari kedua garis itu warnanya akan lebih tebal. Lalu berikutnya tinggal dimasukkan fungsi domainnya X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, bisa kalian lihat nih dari warna-warna yang paling tebal adalah yang ini ya. Nah, daerah ini yang paling tebal nih. Warnanya paling tebal artinya menunjukkan bahwa daerah penyelesaiannya di sini gitu ya. Terus, kenapa sih di GeoGebra ini kok saya membuat lagi sebuah persamaan di sini? Kalau yang atas tadi kan si A kecil sama B kecil ya. Ini pertidaksamaan ya, kurang dari. Nah, di bawah ini yang 2x tambah 3y sama dengan 60, saya buat lagi. Terus garis keduanya juga saya buat lagi persamaannya 2x tambah y sama dengan 40. Kenapa harus dibuat begitu? Untuk
supaya fungsi intersect di sini bisa digunakan. Karena kalau pertidaksamaan, artinya kan hanya menentukan daerah penyelesaiannya aja gitu ya, bukan menentukan titik potong antara pertidaksamaan. Jadi kedua pertidaksamaan itu sebenarnya tidak menghasilkan sebuah titik potong. Yang menghasilkan titik potong jika ada dua persamaan garis gitu. Makanya kalau di GeoGebra, ketika kita ingin mengetahui titik potong dari dua buah garis, kita harus bikin persamaan. Artinya pakai tandanya sama dengan, bukan lebih dari atau kurang dari. Jadi di sini saya tuliskan nih lebih dari dan apa? Saya ganti tandanya menjadi sama dengan semua. Barulah di sini nanti muncul titik potong si titik B ini. Tuh, titik potongnya titik B itu ada di titik 15,10. Titik B ini muncul dari kedua garis kedua persamaan garis ini, bukan dari pertidaksamaan. Nih, saya hidden ya. Nah, ini yang tadi pertidaksamaannya saya hidden lalu saya munculkan dua buah persamaan garis. Nah, ada dua buah persamaan garis yang anggap aja di sini Eki 1 dan Eki 2 itu kalau pakai fungsi intersect itu bisa diklik garis 1, klik garis 2 muncul titik B perpotongannya. Tapi kalau misalkan tadi eh, kita pakai pertidaksamaan, ketika kita pakai fungsi intersect, diklik dua garis ini dia tidak akan muncul titik potongnya. Karena sebenarnya beda konsep gitu ya. Makanya ketika tadi cara manual pun, ketika kita ingin menggambar sebuah grafik, maka tadi yang kita harus cari misalkan perpotongan titik X dan Y ya, yang Y-nya di nolin, X-nya di nolin itu buat nyari titik potongnya itu kan kita buatnya persamaan, sama dengan gitu ya. Tidak dituliskan dalam bentuk pertidaksamaan. Karena konsepnya begitu, untuk mencari titik potong itu harus terdiri dari dua buah persamaan garis, bukan pertidaksamaan. Kalau pertidaksamaan tuh fokusnya untuk mencari daerah penyelesaiannya saja, gitu ya. Nah, sudah nih apa namanya muncul titik B, terus otomatis kan daerah si titik pojoknya ini kan saya perbesar ya. Si titik pojoknya ini kan nggak hanya titik B aja kan. Jadi artinya dia tidak berpotongannya cuman di B aja. Karena daerah penyelesaiannya tadi kita kan sepakat nih. Daerah penyelesaiannya di sini nih. Nih, ini kan daerah penyelesaiannya. Otomatis titik-titik pojoknya tuh nggak hanya si B aja, tapi dia juga di sini ada. Karena kan tadi ada fungsi domain ya, X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, berarti titik pojoknya ada di sini juga dan ada di sini juga. Kalau 0,0 yang di sini kan tadi saya bilang nggak dipakai juga nggak apa-apa ya. Berarti ada di 0,20, ada di 20, ya 0,20, 20,0 dan titik B tadi ada di 15,10 gitu ya. Nah, eh bisa nggak dari cara GeoGebra ini kita lihat lagi, maksudnya kita bikin titik pojoknya ini nggak manual kita tandain. Kita mau memunculkan kayak si B tadi gitu, muncul otomatis pakai menu intersect ya. Bisa aja, berarti caranya harus kita bikin persamaan. Siapa yang kita bikin persamaan? Si domainnya, si X lebih dari sama dengan 0, kita bikin X sama dengan 0. Terus kita bikin juga Y sama dengan 0. Gitu ya. Jadi setelah X dan Y-nya ini kita bikin sama dengan 0, baru kita cari titik pojoknya. Akan jadi menebal ya. Kita pakai menu intersect, perpotongannya, kita cek ini. Oh, tadi persamaannya belum aktif. Kita pakai persamaan aja. Nah, kita pakai yang persamaan ya, karena untuk memunculkan titik pojok. Tadi saya lupa nggak saya aktifkan yang persamaan, masih fungsinya masih di pertidaksamaan. Makanya ketika saya pakai menu intersect, saya klik nggak muncul apa-apa. Kita mau nyari garis yang ini sama tadi si X, muncul titik C. Terus titik pojok di 0,20 nih kita ingin munculkan secara otomatis juga gitu kan. Tinggal diklik, nanti muncul titik apa tadi di sini titik D ya. Y-nya udah sama dengan 0. Oh, udah nih titik F ya di 0,20. Nah, baru deh di sini muncul titik-titik pojoknya ya di 0,20.
20,0 dan 15,10. Selesai gitu ya. Baru dari titik-titik pojok itu tadi dibuat tabel seperti yang di PowerPoint. Dibuat tabel lalu disubstitusikan ke si fungsi Z, fungsi tujuannya itu. Sehingga tidak ada cara aljabar sama sekali di sini kan. Jadi murni benar-benar si titik-titik pojok ini diketahui dengan metode grafik gitu. Jadi nggak dicampur, nggak pakai aljabar gitu kan. Nah, ini namanya penyelesaian menggunakan metode grafik. Jadi kalau nanti ada soal ujian atau mungkin nanti kalian yang mengajar, kalian menemukan perintah dimintanya menggunakan metode grafik, berarti jangan dikerjakan menggunakan aljabar. Jadi full titik pojoknya itu bisa didapat dengan kita melihat grafiknya, bukan mengerjakan si persamaan-persamaannya menjadi sebuah persamaan aljabar di eliminasi substitusi kayak gitu, bukan ya. Seperti itu. Gitu ya. Oke. Nanti kalau misalkan metode grafik sudah, terus metode eliminasi sudah, misalkan tidak ada perintahnya gitu disuruh menyelesaikan menggunakan apa ya, boleh kalian dicampur gitu ya metode grafik, lalu untuk mencari perpotongan perpotongan di antara dua garisnya, kalian baru pakai eliminasi dan substitusi itu boleh. Tuh. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanya? Tidak ada. Jika kita tidak ada, kita coba lanjut. Nah, silakan siapkan alat tulisnya. Kalian kerjakan ini ya. Latihan Maaf, soal Bu. nomor 1. Silakan dikerjakan dulu. Maaf Ibu, tadi saya ingin bertanya, tapi mungkin suara saya mungkin nggak kedengaran. Ya, apa tuh Bintang? Suaranya memang agak kecil kalau di saya. Kenapa tuh? Tadi bagaimana cara menuliskan apa simbol matematika kurang lebih sama dengan di GeoGebra Ibu. Oh, kalau di GeoGebra, kamu bisa pakai fitur simbol atau pakai keyboard juga bisa. Tinggal tanda kurang dari sama-sama dengan. Biasa, manual. Jadi dua tanda dipakai. Tanda kurang dari sama-sama dengan di keyboardnya. Paham? Apa tanda kurang dari sama-sama dengan gitu, barengan. Mm-mm. Ketik kurang dari dulu, baru ketik sama dengan. Nanti akan munculnya kurang dari sama dengan. Udah muncul. Kamu lagi pakai GeoGebra sekarang. Udah muncul belum? Gak muncul Ibu kalau barengan. Maksudnya nggak berbarengan satu-satu gitu gantian. Kurang dari dulu, baru sama dengan. Nanti muncul. Sudah Ibu. Muncul ya, nih misalkan nih, Ya, X kurang dari sama dengan 5. Tuh, munculnya kan X kurang dari sama dengan 5. Tapi ngetiknya kan tetap kurang dari dulu baru sama dengan. Gitu ya. ya Ibu. Oke, kita lanjut ya. Tadi latihannya silakan dikerjakan dulu. Saya kasih waktu eh berapa ya? Kalian kerjakannya pakai grafik ya, karena mungkin kalian belum siap dengan apa namanya? eh milimeter blok atau buku kotak-kotak gitu. Kalian kerjakan pakai GeoGebra. Dari handphone bisa ya, pakai web. Silakan dikerjakan. Saya beri waktu 10 menit sampai 15.20. Kalau ada yang mau mencoba boleh raise hand. Kalau tidak ada nanti saya acak di pukul 15.20 ya. Soal nomor 1.
Jadi ini mata uang luar negeri ya. Ini kita ganti saja. Yang 3 itu kita ganti 3 juta rupiah. Yang 5 kita ganti 5 juta rupiah. Jadi bukan RS tapi RP 3 juta. Yang ini RP 5 juta. Gitu ya. Oke, silakan dikerjakan 10 menit dari sekarang.
Ibu, saya mau coba, Ibu. Oke, siapa nih namanya? Tania, Ibu. Ya, silakan. Di foto ya, udah. Atau mau Udah di langsung di GeoGebra? udah difoto untuk yang tabelnya. Tapi untuk yang GeoGebra-nya boleh langsung nggak, Ibu? Oh, boleh, silahkan. Oke, saya izin share screen ya, Ibu. Atau tabelnya juga sebenarnya kalau supaya mau satu screen gitu ya di GeoGebra, GeoGebra itu kan ada menu insert picture ya. Jadi misalkan grafiknya di GeoGebra sebelah kanannya kalian ingin membuat tabel atau memasukkan gambar tabel itu bisa pakai insert picture. Jadi kalau mengajar di kelas gitu nanti nggak bolak-balik beda screen gitu ya. Kalau sekarang nggak apa-apa boleh dipisah juga. Silakan ya Tania. Baik, Ibu, saya izin share screen ya. Oh, oh, Sebelumnya maaf, Ibu, ini berantakan. Jadi untuk dari soalnya itu sebuah perusahaan memproduksi dua produk X1 dan X2. Nah, jadi dari sini kita udah tahu kalau yang pengen kita hitung itu X1 dan X2. Nah, pada tiga mesin A, B, C. Nah, yang dimana di sini untuk variabel keputusannya berarti X1 dan X2. Sedangkan untuk tabelnya sekarang kita isi dulu. X1 memerlukan 1 jam pada mesin A. Ini 1 jam, ini yang A, B, C ini jam semua, yang ini untuk rupiahnya. 1 jam, habis itu dan 1 jam pada mesin B. Jadi di sini 1 jam pada mesin B untuk yang X1-nya, produk yang X1-nya. uh, Yang dimana rupiahnya itu adalah 3 juta. ya Nah, ada situ. sedangkan untuk produk X2 itu memerlukan 2 jam untuk mesin A, 1 jam untuk mesin B, dan 1 jam untuk mesin C, yang dimana dia menghasilkan pendapatan sebesar 5 juta. Nah, dalam periode perencanaan yang akan datang, waktu yang tersedia dari tiga mesin A, B, C adalah A-nya itu 2000 jam, B-nya itu 1500 jam, sedangkan C-nya itu 600 jam. Jadi di sini untuk variabel keputusannya itu X1 dan X2, fungsi tujuannya itu 3 juta X1 plus 5 juta X2. Nah, kendalanya itu adalah X1 plus 2 X2 kurang dari sama dengan 2000, X1 plus X2 kurang dari sama dengan 1500, X2 kurang dari sama dengan 600. Nah, untuk domainnya itu X1 besar Wah, dari sama dengan 0 dan X2-nya besar dari sama dengan 0. Nah, sekarang kita pengen coba lihat bikin grafiknya dari kendala-kendala yang sudah kita buat. Tadi di insert image ya, Ibu. Di sini, Ibu. Ya, bisa. Sebentar, Ibu. Saya lihat dari WA aja deh, Ibu. Ya, jadi yang pertama itu X1 plus 2 X2 kurang dari sama dengan 2000.
Di sini eh, kita jadiin X2-nya itu sebagai X1-nya sebagai X dan X2-nya sebagai Y. Berarti X plus 2Y kurang dari sama dengan 2000. Kemudian X plus Y kurang dari sama dengan 1500. Kemudian untuk kendala yang ketiga itu Y kurang dari 600. Untuk X-nya besar dari sama dengan 0 dan untuk Y-nya besar dari Nah, jadi sebetulnya dari sini kita udah bisa ngelihat mana yang daerah yang terarsir oleh ketiga pertidaksamaan, tapi supaya kita bisa tahu di mana titik potong dan titik pojoknya kita buat persamaannya. Nah, mana X plus 2Y sama dengan 2000, X plus Y sama dengan 1500, dan Y sama dengan 600, X sama dengan 6. Nah, dari sini yang warna paling biru, yang paling kearsir itu kan yang bagian ini. Nah, sekarang coba kita lihat di mana titik potongnya. Di sini. Tania kalau mau menggambar daerah penyelesaiannya bisa pakai ini ya, poligon. Jadi Pakai supaya poligon. arsirannya berbeda, pakai poligon, terus titik-titik pojoknya diklik. Oh, yang ini. Mm-mm. Kalau ke sini nggak bisa, Ibu. Harus dicari titik potongnya dulu, Ibu. Iya, tadi belum ketemu ya titik potongnya ya. Belum, Ibu. Oh iya, cari titik potong yang kedua garisnya yang bersilangan dulu. Yang berpotongan. Ya, jadi di sini kita bisa ngelihat kalau ada 5 titik yang bisa kita coba untuk memperoleh nilai maksimum, nilai optimum maksudnya. Nah, untuk yang A itu adalah 0,600, jadi X-nya 0, dan
Y-nya 600 dan B-nya itu 0,0, yang C-nya itu 1490,35 dan Y-nya itu 0 dan yang D-nya itu 1000 sama 500 dan yang E-nya itu 800 sama 600. Nah, dari soalnya itu kan cari bauran produk yang optimal. Berarti ini dicoba-coba ya, Bu. Ibu maaf untuk eh, munculin notes yang biasa ada di kanan ini gimana ya, Bu? eh Notes yang mana maksudnya? Yang bisa diketik. Oh, insert. Nih, edit ada nggak di edit? Oh, ini nih, sorry. Yang ada A sama dengan 2. Oh, ini. Panahnya. Terus ABC. Nah, Jadi untuk titik yang pertama itu kan 0,600. Kemudian untuk Z-nya itu sama dengan 3 juta, berarti kali 0 ditambah 5 juta 600. Berarti Maaf, 30. Tania keliru. Aku rasa bukan 1.600. Oh Kelebihan iya, iya, nolnya iya. 1. Oh iya, maaf, maaf. Makasih, Bintang. Jadi 3678. Jadi sekitar 3 miliar. Ini untuk yang 0,600. Kemudian untuk yang B udah pasti 0, berarti kita cari yang C. Untuk yang C itu 1.35, berarti Z-nya sama dengan, bentar, ya, 4 miliar 4 miliar 471,05. Kemudian untuk titik D-nya itu 1.500. Untuk Z-nya itu sama dengan berarti 3 ini. Eh, 25. Kayaknya D ya, Ibu. Jawabannya, Bu. Yang dimana X-nya, X1-nya itu 1.000 dan X2-nya itu 500.
Ya, jadi setelah dihitung, eh, ya, jadi setelah dihitung untuk titik A-nya itu dihasilkan nilai Z-nya itu 3 miliar. Nah, untuk titik B-nya itu kan karena 0,0 berarti dia udah pasti Z-nya itu 0. Nah, untuk titik C-nya itu 4 miliar 4 sekian, 4 miliar 471 juta dan sekian. Kemudian untuk yang titik D-nya itu dihasilkan nilai pendapatnya itu 28 miliar ya. Kemudian untuk yang E-nya itu dihasilkan 27 miliar. Jadi untuk mendapatkan eh, bauran produk yang optimal itu kita ngambil yang titik D yang dimana dia mendapat dia untuk X1-nya itu 1000 dan X2-nya itu 500 dan untuk hasil maksimumnya itu 28 miliar. Apakah benar, Ibu? Oke, betul. Terima kasih, Tania. Yang lain apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya ada sedikit perbedaan di grafik, Ibu. Ya, grafiknya gimana tuh? Bedanya di yang mana? Di titik potong C-nya Tahmi itu kan 1400 sekian koma nol ya, Bu. Kalau saya pas 1500,0. Oh, mungkin kegeser. Tadi Tania nyarinya titik si C-nya tadi bikin manual Kenapa Ibu suaranya agak di ya. Tania tadi titik C-nya ini dibikin manual menentukan C di sini atau pakai intersect antara garis 3 ini dengan sumbu X. X sama dengan Y sama dengan 0. sepertinya intersect Ibu? Sebentar Ibu. Heeh. Coba dihapus dulu. Ya, 1500 ya. Oh iya, baru 1500 Bu. Mm-mm. Berarti tadi ada perbedaan yang di angka yang nggak bagus ini ya, yang di mana tadi? Yang C Ibu. Titik Yang C, ini. Ibu. Titik C ya, tapi hasilnya kan nggak mempengaruhi ya. Yang jawabannya tadi tetap Iya, yang Ibu. 28 ya. Iya. Mm-mm. Baik, terima kasih. Ada lagi? Ada yang berbeda atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, baik. Cukup ya jika tidak ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih, Tania. Tadi yang mengoreksi siapa namanya? Septiani, Bu. Oh, Septi. Oke. PJ tolong dicatat ya. Oke, baik. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Jadi, bahasan hari ini adalah kita mencari nilai optimal, entah itu keuntungan atau mungkin bahan produksi atau tenaga kerja atau apa. Intinya kita ingin mengoptimalisasi menggunakan konsep program linier dengan cara full metode grafik. Seperti tadi ya. Jadi benar-benar semua titik potong, titik-titik pojoknya itu tidak ada yang dicari secara manual, melainkan kita bisa melihatnya merepresentasikan dari gambar grafiknya itu gitu ya. Jadi nanti ketika kalian sudah lulus menjadi guru gitu, kalian ajarkannya seperti itu. Jadi biarkan siswa memilih dengan cara mereka sendiri. Jadi kita sajikan dulu nih kalau pakai cara ini begini, cara ini begini. Nanti kan setiap siswa itu kan berbeda ya. Ada yang menganggap pakai grafik lebih mudah, Bu, pakai ini lebih mudah, pakai ini lebih mudah, bebas. Tapi ada kalanya juga kita harus mengetes nih kemampuan siswa di setiap masing-masing solusi gitu. Misalkan di kayak bukan penilaian akhir ya. Misalkan di akhir pertemuan gitu ya di tes. Kalau pakai grafik silakan kerjakan menggunakan grafik, silakan kerjakan menggunakan campuran atau apa gitu. Nah, itu boleh gitu ya. Jadi dijelaskan gitu, walaupun menggunakan cara yang berbeda, tetapi jawaban akhirnya itu sama. Yang penting prosesnya itu benar, mau pakai cara apa gitu ya. Nah,
tidak ada yang ingin ditanyakan ya. Jadi untuk pertemuan hari ini kita sudah selesai. Nah, ada beberapa tugas, silahkan nanti kalian kerjakan. Ini totalnya ada 12 soal tadi ya. Di sini sudah dijelaskan satu, berarti tinggal 11 soal. Silahkan kalian kerjakan. Bebas kalian mau pakai GeoGebra atau mau pakai milimeter block ya. Gimana Bu kalau misalkan tadi sampai miliar-miliar titiknya bagaimana? Nah, kan bisa pakai skala ya, jadi diperkecil gitu. Entah berapa perbandingannya kalian buat supaya muat di milimeter blok itu gitu ya. Nah, nanti cara menjawabnya kalian boleh diketik, tetapi tidak boleh bertukar jawaban ya. Tetap harus menjawab masing-masing. Jadi misalkan gambar GeoGebra-nya di capture gitu ya, terus dijadikan satu file PDF gitu. Jadi tadi titik pojoknya ditaruh di Word gitu, terus sampingnya GeoGebra-nya, terus nomor 2 juga gitu, titik-titik pojok, GeoGebra, dan seterusnya. Itu bebas, kalian mau gimana, yang penting solusinya full dari grafik. Grafiknya boleh pakai GeoGebra, atau mungkin pakai aplikasi atau software yang lain, itu bebas ya. Kalian senyamannya pakai yang mana, seperti itu. Soalnya ada di PowerPoint pertemuan hari ini ya. Nah, ini akan saya upload di LMS. Deadline-nya seperti biasa H-1 dari jadwal kuliah kita. Berarti hari Minggu ya, Minggu pekan depan. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Insyaallah cukup Ibu. Cukup ya. Oke, baik. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akhiri ya perkuliahan hari ini. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung, yang sudah aktif menjawab, bertanya, dan sebagainya. Nanti semua akan dicatat oleh PJ. Tugasnya ini silahkan dicek di pertemuan 2, PPT-nya sudah saya upload ya. Nanti untuk kolom pengumpulannya saya upload menyusul. Yang penting PPT-nya sudah masuk belum ya ini? Oh, gagal ya ini. Ya, sudah saya taruh ya. Nanti kumpulkannya berarti di pertemuan ketiga untuk tugasnya. Baik, terima kasih. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam, selamat sore Ibu. Terima kasih baik Ibu atas ilmunya.